Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi ma sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan, motivasi sehingga bisa melanjutkan kajian kita tentang bimbingan dan konseling, yang mana kali ini kita akan mengkaji tentang pengertian metode dan teknik konseling serta ruang lingkupnya. Latar belakang konseling ya merupakan pilihan yang efektif untuk mengatasi masalah individu. Jadi beberapa fungsi konseling ya, yaitu salah satunya adalah mengatasi masalah. Selain itu ya, konseling juga berfungsi untuk membuat konseling itu bertumbuh, kemudian berkembang serta menjalani hari-harinya secara efektif. Pada proses konseling ya, konselor mendengarkan konseli serta bekerja sama dengan konseli untuk menemukan alternatif yang terbaik untuk memahami dan menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jadi di dalam konseling terdapat sebuah hubungan, yaitu hubungan antara konselor dan juga konseli. Di sini antara konselor dan konseli itu tujuannya adalah untuk menemukan alternatif yang terbaik dalam rangka menyelesaikan masalah ataupun membuat konseling menjadi pribadi yang tumbuh kembang dan juga konseli menjadi pribadi yang menjalani hari-harinya secara efektif. Nah, dalam proses tersebutlah ya, ataupun dalam konseling tersebut, konselor harus bisa menggunakan pendekatan, metode dan juga teknik yang tepat terhadap konseli. Jadi konselor ya, dalam hubungan konseling ataupun dalam proses konseling, agar supaya menemukan alternatif, agar supaya konselingnya berjalan efektif ya, maka konselor harus bisa menemukan suatu metode ataupun teknik yang tepat bagi konseling, sehingga bisa mengetahui akan permasalahan dan dapat menyelesaikan permasalahan konseling tersebut dengan cepat dan tepat tanpa menemui hambatan yang begitu berarti. Jadi kalau kemudian seorang konselor ya sudah menemukan pendekatan, metode dan juga teknik yang tepat, maka nantinya ya dalam proses konseling itu akan mampu menyelesaikan masalahnya itu dengan cepat dan juga tepat serta tidak ada hambatan-hambatan yang berarti. Nah, sekarang ini yang pertama kita akan mengkaji apa itu metode bimbingan dan konseling. Kata metode berasal dari kata meta yang artinya melalui atau hados yang berjalan. Jadi metode secara harfiah adalah jalan yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan dalam pelaksanaan BK. Jadi ada beberapa hal ya, aspek di dalam BK. Yang pertama ada konselor, ada konseli, ada masalahnya dan juga ada tujuannya. Nah, di sini untuk kemudian mencapai suatu tujuan di dalam bimbingan dan konseling tersebut, ada yang namanya jalan yang harus dilalui. Nah, jalan yang harus dilalui untuk mencapai tujuan itulah yang kemudian dinamakan metode ya. Nah, kalau dalam bimbingan dan konseling ya berarti jalan yang harus dilalui untuk mencapai tujuan dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling. Selanjutnya, pengertian yang sesungguhnya dari metode adalah segala sarana yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, baik sarana berupa fisik seperti alat peraga, administrasi, dan pergedungan di mana proses kegiatan bimbingan dan konseling berlangsung, dan bahkan pelaksanaan metode seperti pembimbing sendiri termasuk metode juga, dan sarana non-fisik seperti kurikulum, contoh, keteladanan, sikap, dan pandangan pelaksanaan metode, lingkungan yang menunjang suksesnya bimbingan dengan melalui seperti wawancara, angket, tes psikologi, sosiometri, dan lain sebagainya. Nah, jadi namun ya metode secara luas ya itu berarti semua sarana, baik itu sarana fisik maupun sarana fisik yang digunakan untuk kegiatan bimbingan dan
konseling ya. Namun di sini kita nanti akan belajar metode bimbingan dan konseling itu sebagai sebuah jalan yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Yang selanjutnya ya, metode bimbingan dan konseling itu ada dua macam ya secara sederhana. Yang pertama adalah metode bimbingan konseling individu ya. Nah, metode konseling individu ini adalah melalui metode ini upaya pemberian bantuan diberikan secara individual dan langsung, baik itu bertatap muka ataupun secara cyber ya, yang mana antara konselor dan juga konseling itu berkomunikasi ya. Antara pembimbing, konselor dan juga klien siswa itu berkomunikasi ya. Setidaknya ada 3 cara ya konseling individu ya yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah direktif ya. Direktif ini konselornya yang aktif, kemudian konseling non direktif ini konselornya yang pasif, dalam artian konselingnya yang aktif. Terus kemudian metode eklektik yaitu metode campuran ya, kadang konselor aktif, kadang konselingnya yang aktif ya. Itu nanti untuk lebih jelasnya akan kita kaji pada kajian-kajian selanjutnya. Yang selanjutnya bimbingan konseling kelompok ya. Cara ini dilakukan untuk membantu siswa memecahkan masalah melalui kegiatan kelompok. Kalau tadi ya bimbingan konseling individu itu pemberian bantuan ataupun proses konseling yang dilakukan secara individu antara konselor dan juga klien secara langsung. Nah, kalau konseling kelompok ini konseling yang dilakukan secara kelompok melalui kegiatan kelompok ya. Adapun metodenya bisa dengan program homeroom, karya wisata, diskusi kelompok, organisasi siswa, sosiodrama, psikodrama dan juga pengajaran remedial. Nah, itu bentuk ya metode konseling, yaitu konseling individu dan juga konseling kelompok. Yang selanjutnya adalah teknik BK. Teknik adalah suatu cara, kepandaian, pengetahuan untuk membuat atau melakukan sesuatu. Jadi teknik bimbingan dan konseling adalah suatu cara yang harus digunakan seorang konselor dalam melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling. Jadi selain tadi ya, selain metode itu adalah jalan untuk mencapai tujuan. Lah, untuk mencapai tujuan tersebut ya, untuk melewati jalan tersebut tentunya ada caranya. Misalnya ketika kalian mau kuliah ya, kalau misalnya dari Demak ya, dari Demak Karanganyar misalnya, itu kan harus jalannya kan harus melewati Tanggulangin, terus kemudian Jati dan lain sebagainya itu. Nah, caranya macam-macam, ada yang pakai sepeda motor, ada yang pakai mobil, ada yang pakai angkot. Nah, kalau metode itu jalannya, kalau teknik itu adalah caranya. Nah, dalam pelaksanaan bimbingan konseling ya, kalau metode itu jalan untuk mencapai tujuan layanan BK, kalau teknik ya berarti cara ya untuk melaksanakan layanan BK. Cara sederhananya seperti itu. Nah, dalam bimbingan dan konseling tidak hanya memerlukan metode yang tepat dalam menyelesaikan suatu masalah, melainkan teknik yang tepat juga sangat diperlukan dalam bimbingan dan konseling. Jadi tidak hanya metode, tidak hanya jalannya saja, tapi caranya juga harus yang tepat. Diperlakukannya pembiasaan terhadap macam-macam teknik yang ada dalam praktiknya, diperlukan eksperimentasi dan observasi yang terus-menerus untuk mengembangkan teknik bimbingan dan konseling. Jadi agar supaya kalian sebagai seorang calon konselor ya, itu bisa ataupun mampu menjalankan teknik-tekniknya, itu harus mulai sekarang dilatih, harus ada pembiasaan ya. Makanya ini kita nanti akan belajar metode dan juga teknik konseling agar supaya kita nanti bisa melatih ya. Kalau kemudian sudah dilatih dari sekarang, harapannya nanti bisa terbiasa dalam rangka menjalankan ataupun mempraktekkan ya teknik-teknik yang ada tersebut. Nah, selain itu tidak hanya sekedar pembiasaan, tidak hanya sekedar melatih, tapi perlu eksperimentasi dan juga observasi. Jadi kita perlu membaca kajian-kajian literatur, jurnal-jurnal, penelitian-penelitian terbaru ya tentang teknik-teknik ataupun metode-metode bimbingan dan konseling
konseling, sehingga kemudian nanti dari hasil kajian-kajian literatur tersebut kemudian bisa dipraktikkan ya, sehingga kemudian bisa menjadi biasa ya, kebiasaan ya, dalam artian bisa menjalankan teknik-teknik dan juga metode-metode itu. Selain kemudian eksperimentasi ya, melihat dari hasil-hasil kajian terbaru, juga melalui observasi yang terus menerus. Jadi melihat bagaimana kemajuan keadaan konseling kita dengan teknik, dengan metode yang kita lakukan. Nah, itu dilihat terus menerus, kemudian kita kembangkan terus teknik-teknik yang lain ya, sehingga kemudian bisa lebih efektif ya dalam rangka membantu klien ataupun konseling yang kita layani. Jadi dari telaah literatur, dari observasi, lah itu harus dilakukan terus menerus agar supaya kita bisa mengembangkan teknik-teknik yang kita lakukan, yang kita praktikkan ya dalam bimbingan dan konseling. Nah, ini ada macam-macam teknik ya, ada perilaku attending, empati, refleksi, eksplorasi, menangkap pesan ya, atau paraphrasing, pertanyaan terbuka atau open questioned ya, atau pertanyaan tertutup atau close question ya, dorongan minimal atau minimal encouragement ya, interpretasi, mengarahkan atau menyimpulkan sementara. Dan nanti banyak lagi ya teknik-teknik yang akan kita pelajari dan akan kita kaji pada pertemuan selanjutnya. Oke, dari saya cukup sekian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.